image gitu. Oke. Berarti kalau misalkan yang tadi, setiap bisnis itu apapun bentuknya di future lah ya, di masa depan tuh bisa grow big ya. Gak terbatas misalkan lu dari kesehatan, lu dari edukasi, lu dari pemberdayaan UMKM, dari Internet of Things, lain-lain, itu berarti gak terbatas lah ya. Semua bisa grow big ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Depend sih. Gue sebenarnya banyak banget faktor di failure-nya bisnis tuh, yang either lo fail di tahap apa atau lo bisa lanjut gitu. Yang pertama pasti dari market, apakah bisnis yang lo tawarkan itu can solve the market problem. Yang kedua bisa juga dari pricing lo. Jujur gue sebelum ngebangun Frui, gue pernah ngebangun bisnis lain, dan at that time gue masih belum paham tentang pricing segala macam, dan akhirnya gue bleeding karena gue nggak bisa muterin uangnya dengan cukup gitu, karena ya profit aja tuh bleeding gitu. Nah terus juga pasti dari execution slow sih, karena execution tuh campur dengan mental sih menurut gue. Kalau misalkan gue sebelum gue ngebangun Frui gitu, at the moment kalau misalkan gue mentalnya lebih kuat, mungkin gue akan lanjut dengan bisnis itu. Tapi for that time gue nggak sekuat yang sekarang gitu. Karena ketika gue mentok, kok kayak gini ya, gue udah stress out duluan. Gue bukannya fokus mencari solusi to grow, tapi gue udah deh gitu. Nah, tapi kan ketika lo udah ngebangun mental yang baik, bisnis gue tuh problemnya di sini. Gue harus gimana gue cara validate bahwa ini memang benar-benar problemsnya. Terus gimana cari solusinya. Terus apakah solusinya harus let's say misalkan, apakah solusinya harus ngeluarin duit banyak, atau gue bisa collab atau partnerships, atau gue bisa cara lain gitu lah. Jadi banyak banget sih menurut gue faktor-faktor apakah bisnis lo di industri lo bisa growing atau you should give up. Menurut gue sih. Ya ibaratnya kalau dulu tuh tadi gue nangkepnya ya hidup lagi capek-capeknya, profitnya segini gitu ya nggak sih? Ibaratnya kayak gitu harus dihilang. Kayak kalau lo mau bikin bisnis tuh kurang-kurangin lah yang kayak gitulah, ya kan? Oke, Mas Adit gimana? Ya. Oke, boleh diulang sedikit pertanyaannya? Gue agak sedikit terdistraksi dengan bentuk konten jawaban dari Rai yang sangat mumpuni ya. Apa ya? Ya ini tadi kan tadi udah disebutin lah ya, agak setiap bisnis tuh kayak sebenarnya tuh punya peluang buat tumbuh gitu ya, terlepas apapun bidangnya gitu. Berarti in the future ya lo mau bikin usaha di bidang apapun, selama misalkan tadi ya yang gue compare 3 hal tadi, itu misalkan planningnya itu udah strong, berarti nggak ada batasan ya. Bahkan even a small business yang kesannya nggak bisa gede malah bisa gede gitu ya Mas ya. Oke, sebenarnya stabil tidak stabilnya sebuah bisnis, maka secara otomatis akan tergantung juga kepada seberapa kuat langkah nyata yang diambil dalam mengeksekusi planningnya tadi itu balik lagi. Kedua, perihal masalah pengelolaan ya atau manajemen daripada manajerial bisnisnya itu juga harus baik. Katakanlah contingency plan-nya juga harus dilaksanakan ketika misalnya my plan A doesn't actually work very well, so we have to switch to another plan B, another plan C, another backup plan that you have. Itu juga harus berjalan juga. Karena bayangkan saya sudah pernah sama lah seperti beberapa self-planner ataupun entrepreneurs yang ada di luar sana, saya percaya banget bahwa sebelum dia sampai di posisi sekarang dan bisa ngomong gitu ya, itu bisa dikatakan dia udah berapa kali jatuh dan berapa kali dia bangkit lagi. Nah, kalau dari sisi saya merasakan jatuh itu dan bangkit lagi, jatuh lagi dan bangkit lagi itu semasa saya masih di conventional business ya, belum ke ada arah online ataupun virtual, dimana I should have actually knock on the doors gitu kan,
kita berpartner yuk, kita kerjasama yuk, berikan gue klien dong, dapatkan saya project dong, dan segala macam. Itu udah pernah saya lewati momen itu gitu. Jadi hal itu juga harus saya pikirkan, tapi ini yang juga banyak tidak difikirkan oleh anak-anak muda generation sekarang ya. Ketika mereka menjalankan bisnis yang tidak mereka miliki lagi nih, gue memiliki rumahnya, gue memiliki ruangnya, gue memiliki potensinya, tapi the thing is, can you have a war? Ya, bisa nggak lo dapetin perangnya di luar sana? Karena dari perang itu lo bisa mendapatkan klien, dari perang itu lo bisa mendapatkan bisnis potential dan lain sebagainya. Jadi gue melihat juga futuristik tidak futuristiknya dari sebuah bisnis yang rekan-rekan jalani nanti ke depan, itu sebenarnya lebih kepada bisa nggak sih lo melihat bahwa ini merupakan peluang, bisa nggak sih lo tetap survive walaupun lo lagi di tempat untuk mengalami kegagalan dulu gitu. Jadi di sanalah sebenarnya ruang-ruang yang harus di patch up oleh beberapa orang gitu. Karena jujur aja nih, belakangan ini kalau lo buka sosial media baik dari IG ataupun YouTube dan lain sebagainya, yang isi itu sebenarnya adalah orang yang saya memulai semua dari nol. Saya tidak punya ini, terutama bisnisnya kosmetik dan lain sebagainya. Buat gua itu orang ngelihat sebuah kemewahan yang dipoles sih, it's just like domestic renovation. Orang nggak dikasih tahu dia mau mulainya gimana dan lain sebagainya. So itu yang juga nggak terlalu baik ya bagi asupan anak-anak muda yang memulai bisnis sekarang gitu. Karena syukur mereka bisa memiliki mentor. Kalau mereka nggak memiliki mentor dan hanya berbasis pada melihat, absorb dan lain sebagainya, bisa salah langkah sih. Ya mungkin itu juga ya yang harus diperhatikan bagi para pebisnis awal ataupun pebisnis muda yang baru untuk kedepannya bisa lebih maju. Oke, intinya tuh berarti lebih ke ini ya, lebih kayak mentalitas foundernya dulu. Lu mentalitinya strong atau enggak buat ngadepin uncertainty yang bakal lo hadapin di depan gitu ya. Terus juga when you're talking about business, it's all about uncertainty that you're going to face in the future. Ya, karena lo nggak pernah akan tahu the next step-nya apa sih yang lo akan dapetin gitu ya. Bisa aja, let's say you're going to have, mass of buyers. Sometimes there will be like certain hard days that you're not going to have the buyers or the potential customers. Itu pasti akan bisa jadi banget gitu. Jadi balik lagi sebenarnya lu udah memutuskan switch hidup menjadi seorang pebisnis, mental lu harus baja. Kadang siap diejek perihal masalah servisnya, jasanya, barangnya dijual segala macam itu nggak cocok dan lain sebagainya lah. Ya kan, jangan pernah matiin kolom komentar dalam sosial media lo gitu kan. Menurut gue itu juga media mengasah, ya kan, gak bisa gini, wah udah nggak pakai gula, harganya mahal lagi gitu ya. Nah kan orang kan bisa aja kan seperti itu gitu kan ya, maksudnya ya. Maksudnya bisa aja orang akan tampil untuk menjadikan itu media pembelajaran kita supaya mentality sebagai seorang pengusahanya lebih terasa gitu. Karena haruslah ada hal itu gitu. Karena kalau tidak, yakinlah nggak setiap hari kita dapat project. Tapi setiap hari yang paling penting adalah kita harus create opportunity untuk menjadikan itu adalah sebuah promising project. Itu kayaknya yang harus dilakukan ya. Ya, oke. Tadi sebenarnya tuh jawabannya nyambung sama yang gue tanyain sih. Tapi ya, oke lah, udah kejawab. Intinya tuh teman-teman nih ya yang mau buka bisnis nih, yang mau bikin startup sendiri tuh harus inget ya. Jadi lu nggak harus cuma perhatiin planning lu kayak apa ke depan. Lu nggak cuma harus perhatiin siapa sih orang yang mau lu ajak collaborate gitu, berdarah bareng-bareng. Tapi juga lu harus inget nih, lu ngadepin uncertainty, sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Kayak ya kalau minjem quotes dari Disney ya, like a box of chocolate, you never know what you get. Mungkin pernah denger ya, kalau belum pernah denger ya ada di Google lah, pokoknya tinggal buka aja. Ya gitu. Daripada dikasih di sini kan ntar pada nggak ngerti lagi. Dicari ntar di film ini, film apa nih, like a box of chocolate gitu. Tahu-tahu nggak ketemu, kita yang disalahin. Ya pokoknya gitulah, di Google ada. Intinya semua tuh nggak pasti gitu ya. Jadi lu harus strong dulu nih, lu harus bisa terima kalau nextnya lu nggak akan hadapin sesuatu yang bisa lu perkirain gitu. Lu cuma bisa nge-planning. Kalau endingnya ternyata tahu-tahu nggak sesuai sama plan lu, ya lu harus ready buat itu. Bahwa endingnya ya
lu harus tetap bisa create something gitu, bukan soal lu dapat berapa, tapi lu harus bisa create opportunity yang nantinya akan mengantarkan lu ke opportunity selanjutnya, kayak gitu kurang lebih. Betul begitu? Well, you got a correct thing from me. Oke, siap. 3 yeses lah untuk masuk ke babak selanjutnya. Oke. Aduh, jangan kompleks itu ya. Pokoknya yang get talent itulah.